Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini akan terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 52. Markus 14 ayat 43 sampai 52, saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Namun kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Saudara, renungan kita hari ini menjelaskan bagaimana proses Yesus ditangkap ketika ia sedang berada di Taman Getsemani. Yudas bersama-sama dengan orang-orang yang membawa pedang dan pentung datang menghampiri Yesus. Mereka datang atas perintah dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua yang ada pada saat itu. Semua hal ini sudah Yesus ketahui akan terjadi. Bahkan ia telah mengatakan bahwa dari antara muridnya akan ada seorang yang menyerahkan dirinya. Ketiga murid yang dibawanya ketika mengetahui bahwa Yesus akan ditangkap, salah satu dari mereka berusaha untuk mencegah. Yang dilakukan adalah mengambil sebuah pedang lalu mengarahkan kepada hamba imam besar hingga putus telinganya. Saudara, Yesus menegur orang-orang yang datang karena mereka datang dengan perlengkapan lengkap seperti akan menangkap seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang berat. Yesus mengatakan bahwa setiap hari mereka bertemu dengan Yesus untuk mengajar di bait Allah. Dan selesai Yesus menegur orang banyak tersebut, murid-muridnya pergi melarikan diri. Saudara, jika kita lihat dalam bagian ayat sebelumnya, kita melihat murid-muridnya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Namun ketika ujian ada di depan mereka, mereka malah pergi meninggalkan Yesus. Hal ini pun sering terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ketika kehidupan berjalan dengan aman, sangat mudah untuk mengatakan akan selalu bersama dengan Yesus. Namun ketika ujian atau pencobaan terjadi, apa yang dikatakan itu akan sangat mudah untuk diubah atau disangkali. Saudara, marilah kita memeriksa setiap hati kita saat ini. Mari kita periksa apakah kita sudah benar-benar memiliki ketetapan hati untuk selalu bersama Yesus meskipun ujian atau pencobaan datang di dalam setiap kehidupan kita. Marilah setiap kita berkomitmen kembali untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Yesus, apapun kondisi yang akan kita hadapi ke depan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita memiliki ketetapan hati untuk selalu bersama dengan Yesus dalam segala kondisi kehidupan kita? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah mengubahkan hati kita
sehingga kita tetap percaya dan bersama-sama dengan Yesus meskipun ujian dan pencobaan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini, dan kembali mengajarkan suatu hal yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Kau mengajarkan melalui firman Tuhan hari ini untuk kami tetap memegang teguh iman kami kepada Engkau, untuk kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan, meskipun ada ujian, meskipun ada pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami hanya bisa mengatakan kami akan selalu bersama dengan Engkau Tuhan ketika keadaan semua baik-baik saja. Tetapi ketika ujian terjadi dalam kehidupan kami, pencobaan ada dalam kehidupan kami dengan mudah meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami, dan mulai saat ini Tuhan, kami mau mengambil suatu komitmen yang baru. Kami mau memiliki hati, memiliki prinsip kehidupan untuk tetap memegang kepercayaan penuh kepada Engkau Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan nanti Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti, tapi kami mulai saat ini mau berambil komitmen Tuhan untuk tetap memegang kepercayaan kami, kepercayaan penuh kepada Engkau Tuhan. Dan Kau akan menemukan setiap kami tetap setia di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami juga hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.